Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham sektor finance, terutama Big Bank yang mungkin Bapak Ibu tunggu-tunggu untuk update gimana minggu depan nih perkembangannya. Langsung saja ke saham pertama. BBNI yang ditutup di harga 4.100 terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBNI didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, BBNI akan membentuk pola cup and handle terbalik, sepertinya enggak. Kalaupun turun maksimal, kalau pandangan saya ya 3.900. Jadi kalaupun turun mungkin ya 5% nggak masalah lah ya. Tapi siap-siap. Kenapa? Karena menurut saya tetap Juni ya. Pandangan saya Juni itu bullish. Tapi ya bisa aja salah kan. Ini yang terlihat memang di dalam downtrend channelnya. Tapi nanti kalau dia akhir bulan atau awal bulan Juni menembus 4.300, siap-siap bangkit. Kemana arahnya? Ya minimal 4.800. Itu ya. Gimana kalau nggak sesuai harapan? Boleh nggak saya hot? Boleh. Big Bang itu nggak perlu di cut loss juga nggak masalah. Tinggal Bapak Ibu kalau average-nya mungkin nih. Bapak Ibu ada beli di pucuk tahun lalu di 6.000 ya tinggal tambah. Percaya aja dengan banknya. Mungkin nggak BBN ini bangkrut tahun depan. Sedangkan dia ini udah dari tahun lalu downtrend. Bapak Ibu lihat, dia itu berapa tahun sih biasa downtrend? Waktu 2018 itu 2020, habis itu bangkit uptrend. Bahkan lebih tinggi dari harga waktu dia tertinggi di 2018. 2 tahun dia downtrend, itu pun ke bentuk COVID. Sebenarnya ini, kita pakai yang terdekat nih. Jarang Big Bang itu sampai 2 tahun downtrend. Biasanya setahun udah naik. Ya nih, dari Maret 2018... dia bangkit Oktober, 6 bulan aja. Ini hitung nih. Ya kita anggap, kita pakai harga tertinggi September aja ya. September tahun ini kan setahun. Udah. Kenapa nggak dianggap all time high-nya? Karena dia sudah dekat nih. Ya, waktu itu. Nih ya Bapak Ibu. Ini strateginya Preston ya. Bapak Ibu mungkin beli di pucuk 6.200. Di Maret 2024. Dia turun sampai 4.200. Ya, hampir berapa persen? 30% dia turun. Itu kan ada waktu tempo Maret sampai Juni. Berarti ada waktu 3 bulan Bapak Ibu bisa tambah. Mungkin dari gaji, dari usaha. Ya sempat turun kan mungkin Bapak Ibu average down harusnya bisa profit tuh. Tapi karena mungkin Bapak Ibu jangka panjang dibawa turun lagi. Ya tambah lagi di bawah. Sabar. Tapi kalau Bapak Ibu mindsetnya trading jangka pendek. Mungkin ya mencari 10-11% per tahun nih ibaratnya ya. Bapak Ibu nggak usah targetkan 10% sebulan. Kalau Bapak Ibu targetnya 10-11% setiap saat per tahun harusnya bisa dapat. Tinggal strategi bagaimana Bapak Ibu average down. Nah ini kita pasang dari puncak tertingginya di September itu udah turun berapa persen nih? Coba hitung. Tuh sempat turun 37%. Ya sekarang memang sisa 30%. Ya harusnya itu sudah ideal lah. Bapak Ibu tambah. Apalagi nggak ada ekonomi yang cukup signifikan. Kalau dilihat di waktu COVID itu Februari downtrend parah. Ya sampai 60% memang. Tapi rata-rata kalau Bapak Ibu perhatikan dia turun itu rata-rata 30%. Nih setelah COVID turun 30%. Bahkan biasa ya 27. Ya rata-rata 30% lah turunannya. Tuh ya. Habis turun pasti ada naik swing atas. Gimana naik swing atas ini ya Bapak Ibu? Kita tuh harus lihat momentum. Swing atas tuh seperti apa? Bapak Ibu perhatikan. Ini dia turun. Dia break, swing atas. Ini dia turun. Break, swing atas. Ini dia turun. Break, swing atas. Dan ini dia turun. Tunggu dia break, swing atas. Ya harusnya bisa lah 10-20%. Kalau menurut saya curi start dulu. Kenapa? Kita ada momentum untuk dia breakout bulan depan. Tapi ini disclaimer ya. Kalau nggak sesuai harapan ya tinggal sabar tunggu. Mungkin Juli gitu. Jadi itu ya. Menurut saya BBNI ini ya. Kalau tren jangka pendek. Kalau dia rebound minggu depan. Kemungkinan besar untuk turun ke 3.900 enggak. Apalagi ini candlenya doji. Ya. Oke lah masih. Apalagi ini udah 4 hari terus turun beruntun ya. Tapi habis itu dia melawan di 4.100. Mestinya kalau ada teknik rebound bagus. Tapi kalaupun turun itu maksimal pandangan saya minggu depan tuh swing low-nya dan siap-siap bangkit. Menguji trendline downtrend-nya. Ya itu. Untuk BBNI lanjut. BMRI yang ditutup di harga 4.770 terkoreksi 0,41%. Asing net sell. Bekerjanya BMRI didistribusi. BMRI bisa turun dulu, tapi nggak jauh, dikit lagi lah. Mungkin sekitaran
4%, 5% aja turunannya. Dan tetap sideways. Ya, support yang harus dijaga 4.580. Itu. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya wajar ada buangan dulu ya. Ya, harusnya nggak dalam lagi turunannya. Mungkin 3%, 4% aja. Menurut saya untuk BMRI. Kesempatan buy on weakness yang nyangkut di atas. Kalau mau nambah ya di bawah. Lanjut, BBRI yang ditutup di harga 3.840. Menguat 1,31%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBRI di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBRI kemana arahnya? Sideways. Kenapa? Karena pandangan boardnya trader, dia itu sepertinya cuman retest trendline downtrend yang terbentuk dari 18 Oktober 2024. Ini kan trendline downtrend yang cukup lama, hampir setahun. Belum bisa ditembus ya. Nah, ini baru retest dan dia baru breakout. Harusnya sih aman. Kalaupun turun, skenario-nya nggak jauh kok. Paling ya lumayan lah ya. 6%an koreksinya, ya itu maksimal koreksinya kalau pandangan saya. Di 3.550, 7% lah maksimal. Tambah aja di bawah. Tapi kalau memang market bagus minggu depan, rebound ke atas. Ya, uji berapa? 4.000. 4.050. BBRI. Coba lihat time frame weekly-nya. Ini saya hapus dulu ya. Tuh. Wajar lah, koreksi biasa menurut saya. Kalaupun satu candle lagi merah itu pun nggak masalah. Sampai ya harusnya sampainya tuh nggak lebih dari 3.500. Ya paling 3.600. Kalaupun koreksi ya tadi 5%an gitulah. BBRI ya. Itu aja dulu untuk BBRI. Masih oke? Jelas masih oke. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 9.000. Menguat 0,27%. Asing net buy. Nih BBCA aja asing terus beli nih ya. Bahkan dari tanggal 30 April itu net buy-nya sudah hampir 1 triliun. Masa sih itu nggak serius bangkit? Kalau di broker nya BBCA akumulasi. BBCA bagus. Tembus nggak resisten 9.200. Potensi tembus. Harusnya triggernya tuh minggu depan. Minggu depan tuh antara dia membentuk swing low baru atau langsung breakout resisten. Kalaupun membuat swing low baru, Bapak Ibu yang belum punya dapat harga bawah. Itu aja ya. Kemana arahnya? Tetap BBCA kalau menurut saya trendline downtrend dari Desember 2024 itu sudah dipatahkan, ya harusnya ke atas. Kalaupun nge-base dulu sideways saja, nggak lebih dari berapa? 8.500, ya memang bisa turun 5%, tapi nggak dalam. Nggak akan turun lebih dalam. Menurut saya loh ya, lebih cenderung kemana? Ke arah 10.000, ya. BBCA. Lanjut, BBTN yang ditutup di harga 1.150 terkoreksi 0,86%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBTN. Akumulasi. BBTN bagus, uptrend. Nah, dia mantul ya dari ya spekulasi buy lah kalau Bapak Ibu berani itu kan. Tapi ya tetap ada resiko ya. Tapi harusnya ya kelihatan ini sideways-nya bagus. Ya, koreksi juga belum kecil. MACD juga tajam ke atas. Cuman ya pasti mikir. Kenapa? Pasti mikirnya, wah jangan-jangan nanti di 1.000 mantulnya kan. Ya seperti itu. Tapi sudah terlihat dia mantul dari 1.055 berarti itu jadi support kuatnya. Saat ini nggak usah pakai 1.000. Nah kalau dia ada koreksi ke situ tuh menarik menurut saya. Jadi kalau dia turun 10% tuh sih menurut saya keterlaluan. Lebih cenderung kemana? Ke atas. Targetnya kemana? 1.200. Ya lebih enggaknya kita lihat ke depannya. Ya kita lihat dulu di 1.500, 1.200. Kenapa? Karena dia ini naiknya V-shape. Belum ada swing low yang cukup dalam. Yang sampai mematahkan uptrend channelnya. Biasanya kan swing low tuh mestinya mematahkan downtrend channelnya, baru swing low wave 2, mungkin baru wave 3 lagi. Bisa jadi 1.500-an nanti kan. Kita nggak tahu nih seperti apa BBTN. Itu. Lanjut BDMN yang ditutup harga 2.400 menguat 0,84%. Asing net sell. Kalau resminya BDMN di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BDMN sideways. Jadi kemana arahnya? Ya di range 2.360 support. Resisten 2.440. Sekitaran 4% lah naik turunannya. Itu aja dulu untuk BDMN ini. Nggak kemana-mana dia. Turun nggak? Kemungkinan nggak. Lebih cenderung ke atas. Coba lihat time frame weekly-nya. Kritis ya, nggak masalah. Kalau nggak ada sentimen sih aman-aman aja. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba laba turun atau ada sentimen mungkin anjlok juga bisa. Kalau nggak bagus sentimennya. Tapi kalau aman-aman aja, nggak ada sentimen, malah lebih cenderung ke atas. BDMN ya, tapi ya segitu-gitulah naiknya tipis, spreadnya nggak terlalu lebar. Kembali lagi ya, kalau Bapak Ibu suka silahkan.
pertimbangkan stop loss kalau menurut saya jebol 2350. Atau ya sekalian 2290 baru jebol cut loss juga boleh. Atur masing-masing. Lanjut. Arto yang ditutup di 1905 menguat 1,32%. Asing net buy. Kalau bukan resminya Arto akumulasi. Arto lagi sideways. Aman nggak? Harusnya masih aman. Kalaupun koreksi ya paling maksimal 1750. Lebih cenderung kemana? Ya lebih cenderung dia menguji 2200. Kalau pandangan saya lebih cenderung ke atas. Kenapa dia akan menguji trendline downtrendnya ini? Potensi ke situ? Iya. Kalau menurut saya ini dia membentuk shoulder sebelahnya aja. Ini kan ada nih. Nah ini shoulder sebelahnya dan kalau break uptrend, apa yang menjadi pendorong kita lihat aja ke depannya. Intinya kalau dia sudah di atas 2130 tuh udah sinyal bagus lah. Kalau minggu depan atau 2 minggu lagi ya. Pokoknya kuncinya jangan jebol 1750. Jebol itu out aja dulu. Ya. Harusnya seminggu ke depan, 2 minggu ke depan tuh arahnya sideways ke atas. Arto ya. Lanjut. BTPS yang ditutup di 1255 menguat 1,2%. Asing net buy. Kalau bukan resminya BTPS akumulasi. BTPS. Wah, ini mantep nih. Low-nya di 1180, tutupannya di 1255. Berarti ada 75,7% dia naik dari support ya. Berarti itu kan sinyal bagus. Itu sudah menandakan tunggu dulu, cek dulu ya. Kalau organik sih benar bagus. Tapi siapa tahu closingan ditarik naik ya. Kita cek dulu. Oh enggak ya, aman ya. Closingannya cuma naik 15 poin. Gak masalah nih. Berarti memang tarikan dari bawah apa? Closingan ya. Coba kita lihat time frame 5 menit. Oh, dia ditarik naik ya. Coba lihat. 1 menit. Oh, jam 11 ya sempat dibawa turun. Terus tarik naik lagi ya. Berarti kan ada yang jaga tuh. Berarti ada yang jaga. Aman nggak? Harusnya aman. Ya. Cuman saat ini tetap pakai 1200 support. Ya. Tetap pakai 1200 support. Ya ini. Pakai low candle ini aja. Kalau dia jebol 1180 buang di 1170, 1165 itu. Target kemana? Akan menguji 1350. Bahkan mungkin 1400. Kita tarik 1400 saja nih. Jangan nanggung-nanggung ya. Untuk BTPS masih menarik nggak? BTPS masih menarik. Kalau pandangan saya kecil kemungkinan kalau sideways di bawah 1200, lebih cenderung dia sideways di atas 1200 dan terdekatnya itu 1300. TikTok arah ini dan ada peluang nggak menembus 1400? Ada peluang ya. Unit syariah sepertinya mulai sering jadi perhatian baik dari sektor real. Jadi banyak orang juga masyarakat yang lebih memilih di bank syariah. Ada beberapa ya, bukan sebanyak, bukan banyak ya. Kalau majornya ya tetap bank umum, big bank. Tapi ya itu, sepertinya saham bank syariah nih mendapat respon yang cukup bagus dari real marketnya. Nah itu. Jadi itu aja dulu untuk BTPS saat ini. Lanjut. NISP yang ditutup di 1310 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan responnya NISP. Akumulasi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. NISP saat ini lagi sideways. Mudah-mudahan lah nggak jebol 1300. Arahnya kemana? Tetap kalau ISG bullish dia akan menguji 1360 NISP. Ya itu. Lanjut. BNGA yang ditutup di harga 1710 terkoreksi 0,29%. Asing net sell. Kalau bukan resminya BNGA di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BNGA masih sama gambar saya. Dead cat bond ke bawah dulu. Kalau mau beli di berapa nih BNGA? 1700 bisa sampai 1670. Trendline downtrend ini akan dijaga. Ya. Itu aja dulu untuk BNGA. Lebih cenderung kemana? Ke bawah dulu. Retest support baru sideways. Nih gambaran saya. Peluang besar sideways. Kalau mau beli mepet support 1680. Cut loss di berapa? 1640 aja. Nggak usah dalam-dalam. 2%, 3% buang. BNGA. Saham terakhir BRIS. Yang ditutup di harga 2780. Menguat 1,83%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BRIS. Di distribusi. BRIS. Baru teknik rebound biasa. Kami nawar bawah. Ya nih. Saya sudah buat support resistennya. Kami nawar bawah. Nggak dikasih. Dia rebound. Udahlah. Nggak masalah bagi kami. Nanti kami masih nunggu. Belum kami berani spekulasi buy. Kami tetap menawar di bawah. Ya. Untuk BRIS. Gimana arah BRIS? Tetap arah BRIS itu akan menguji kembali 3000 sampai 3100-nya. Ini akan diujinya lagi.
Ini saya sudah buat target price 1, support, area support beli. Kenapa? Ada pembentukan pola important head and shoulder ya, breeze. Jadi ya harusnya 2580 2600 tuh dijaga. Jadi di situ bottomnya dan polanya seperti ini dan dia break target 4000. Mudah-mudahan ya untuk breeze. Ya seperti yang tadi saya bilang, pangsa pasar syariah itu sepertinya mulai mendapatkan respon yang bagus dari market. Mulai banyak peminatnya maksudnya. Ya itu yang menjadi sentimen juga. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Moneter dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.